Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Khulafaur Rasyidin. Kita harus mengetahui dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa sendiri artinya khalifah, yang merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin, sedangkan ar-rasyidin adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Kemudian adapun keempat khalifah tersebut, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerintah menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 11 Hijriyah hingga 13 Hijriyah. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian pada saat ia masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Ia terlahir dari pasangan Utsman, yaitu Abu Quhafa bin Amir dan Ummu Khair Salma binti Sakhar, yang berasal dari suku Taim. Sejak kecil, beliau terkenal dengan sifatnya yang sangat lemah lembut, jujur, dan sabar, sehingga di saat usianya menginjak remaja, beliau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Adapun alasan-alasannya dipilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, alasan yang pertama itu karena Abu Bakar adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, sehingga Abu Bakar mengetahui bagaimana tingkah laku, tutur katanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kemudian Rasulullah juga adalah satu-satunya orang yang mempercayai keadaan Isra Mi'raj pada saat itu. Dan selanjutnya beliau juga pernah menggantikan Nabi dalam imam sholat ketika saat Nabi sakit. Kemudian Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, yang artinya percaya, sabar, dan jujur. Kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor di Bukit Sakifah Bani Sa'idah, yaitu pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar telah mencapai prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, diantaranya menumpas nabi palsu, memberantas orang-orang murtad, kemudian memberantas orang-orang yang tidak membayar zakat, selanjutnya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf, selanjutnya memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Kemudian Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus 534 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti dirinya. Selanjutnya yaitu khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memerintah selama 10 tahun. Sejak Umar masih kecil, ia sudah terkenal dengan sifatnya yang pemberani dan cerdas. Tidak ada satupun orang yang berani menatap dirinya. Mengapa? Karena beliau adalah orang yang sangat keras dan sangat tegas. Pada saat ia masuk Islam, ia langsung membenarkan ajaran Islam. Kemudian pada saat itu ia mendapatkan gelar singa di padang pasir dan gelar Al-Faruq. Mengapa diberikan gelar singa padang pasir? Karena beliau adalah orang yang sangat ditakuti oleh semua orang.
Bahkan orang Yahudi pun takut kepada Umar bin Khattab tersebut. Dan mengapa dia diberi gelar Al-Faruq? Karena ia adalah orang yang sangat tegas dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian, pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran, serta ia mendirikan sistem administrasi keuangan dan membuat kalender Hijriyah. Umar adalah sahabat, hanya beda 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Pada saat ia sholat subuh, ia langsung ditikam oleh salah satu Yahudi, yaitu Abu Lu'lu'ah. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Ia memerintah kurang lebih selama 12 tahun, yaitu dari 644 hingga 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya dan seorang penulis wahyu yang terkenal. Sumbangsinya terhadap masyarakat kelas bawah sangat menonjol, sehingga ia mendapatkan gelar Ghaniyun Syakir, yaitu orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia sebagai orang yang kaya raya, namun ia tak segan-segan untuk bergaul dengan masyarakat kelas bawah. Sehingga ia dinikahkan oleh Nabi Muhammad dengan kedua putrinya, itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan ia mendapatkan julukan Dzunurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu fase kejayaan untuk umat muslim. Kemudian fase yang kedua yaitu fase banyaknya terjadi pemberontakan. Pemberontakan terjadi karena Utsman melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap keluarganya. Ia memilih para pemerintah, yaitu dari keluarganya sendiri. Kemudian adapun jasa-jasanya Utsman bin Affan yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran, sehingga terdapat mushaf Utsmani. Kemudian merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Kemudian yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah kurang lebih 4-5 tahun. Ali merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi menantu Rasulullah setelah ia menikahi Fatimah Az-Zahra. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, adalah kakak kandung ayah Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika ia berusia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib diambil sebagai anak asuh oleh Nabi SAW, sebagaimana Nabi pernah diasuh oleh ayahnya, yaitu Abi Thalib. Ketika Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Ali baru menginjak usia 8 tahun. Ia adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti Khuwailid, yaitu ia adalah orang yang kedua masuk Islam setelah Khadijah. Kemudian kesehariannya Ali dikenal sangat sederhana dan zuhud, yaitu orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Tidak ada tampak perbedaan kehidupan rumah tangganya antara sebelum dan sesudah diangkat menjadi khalifah. Ali juga terkenal sebagai panglima perang yang berani. Karena keberaniannya, ia mendapatkan julukan Asadullah, yaitu
singanya Allah. Karena keberaniannya dalam berperang menggetarkan hatinya musuh-musuh Allah. Ia mempunyai sebilah pedang bernama Zulfaqar. Ia turut serta pada hampir semua peperangan yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menjadi berada di barisan terdepan. Dan ia juga dikenal sangat cerdas dan menguasai banyak ilmu agama secara mendalam. Adapun prestasinya Ali bin Abi Thalib, yang pertama menggantikan para pejabat yang kurang cakap, yang kedua memperbaiki dan membenahi sistem keuangan negara, yang ketiga membangun bidang infrastruktur negara, dan yang keempat mengembangkan ilmu bahasa dan sastra. Keempat khalifah tersebut selain berhasil melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran tauhid, juga sukses dalam memperluas penyebaran dan mengharumkan nama Islam. Di dalam menjalankan tugasnya, para khulafaur rasyidin senantiasa meneladani kepemimpinan Rasulullah. Sifat dan akhlaknya sebagai pemimpin masyarakat, kepala negara, dan kepala pemerintahan tercermin dari sifat-sifat utama yang dimilikinya. Adapun sifat-sifat khulafaur rasyidin diantaranya itu arif dan bijaksana, berwibawa dan disiplin, berilmu agama yang luas dan mendalam, dan berani bertindak dan berkemauan yang keras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.